Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami kelompok 4 dari kelas manajemen 21H ingin mempresentasikan analisa dari statistika ekonomi inferensial untuk Pak Thomas sebagai dosen pengampu dengan judul pengaruh jumlah penjualan item terlaris dan jumlah pelanggan terhadap laba bersih MS Butik di Kecamatan Kelari pada tanggal 3 Oktober sampai dengan 1 November 2022. Baik, selanjutnya di sini ada anggota kelompok kami yang terdiri dari Ade Sofian yang pertama, Diki Wahyu Pendi, Mary Antika, Muhammad Ismail Sanjaya, dan saya sendiri Nanda Agus sebagai moderator. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Ini data hasil untuk kita kelola dan kita proses. Didapatkan yang pertama dari X1 yaitu keterangan penjualan item terlaris. Yang kedua ada X2 dari jumlah pelanggan item. Yang ketiga ada Y laba bersih pendapatan per hari item terlaris. Dari data tersebut kita olah. Selanjutnya di sini ada hipotesis penelitian. Berikut juga keterangan dari data tabel yang tadi sudah ditunjukkan. Yang pertama, pengujian parsial X1 terhadap Y ya. H0 tidak ada pengaruh jumlah penjualan terlaris terhadap laba bersih. Sedangkan H ada pengaruh jumlah penjualan terlaris terhadap laba bersih. Yang kedua ada pengujian parsial X2 terhadap Y. H0 juga tidak ada pengaruh jumlah pelanggan terhadap laba bersih. Sedangkan HA ada pengaruh jumlah pelanggan terhadap laba bersih. Yang terakhir ada pengujian simultan X1 dan X2 terhadap Y. H0 tidak ada pengaruh jumlah penjualan terlaris dan jumlah pelanggan terhadap laba bersih. Sedangkan HA ada pengaruh jumlah penjualan terlaris dan jumlah pelanggan terhadap laba bersih. Sekian dari hipotesis. Di sini ada hubungan simultan. Simultan ya, ada rekan saya akan menjelaskan, Mary Antika. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan simultan. Yang pertama regresi. Regresi itu berasal dari B1 yang berasal dari AB dikurangi CD dibagi F B2 DE dikurang AC dibagi F A sama dengan sigma Y dikurangi B1 sigma X1 dikurangi B2 sigma X2 dibagi N. Dan di sini hasilnya B1 adalah 6.720,320, B2 5.192,471 dan A adalah 54.757,940. Maka Y-nya adalah 54.757,440 ditambah 6.720,320 X1 ditambah 5.192,471 X2. Yang kedua ada koefisien determinasi. Untuk mencari koefisien determinasi, di sini ada rumus R2 sama dengan N dikali A sigma Y ditambah B1 dikali sigma Y X1 ditambah B2 sigma dikali sigma Y X2 dikurangi sigma Y pangkat 2 dibagi N kali sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y pangkat 2. R-nya adalah 0,260 atau 26%. Jadi jumlah penjualan item terlaris dan jumlah pelanggan mempengaruhi laba bersih sebesar 26%, sedangkan 74% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Untuk koefisien korelasi, rumusnya adalah R sama dengan akar R kuadrat. Jadi korelasi antara jumlah penjualan item terlaris dan jumlah pelanggan terhadap laba bersih merupakan korelasi positif sedang. Artinya, jika jumlah penjualan item terlaris naik dan jumlah pelanggan naik, maka laba bersih pun naik. Karena di sini R-nya adalah 0,510. Selanjutnya ada hubungan parsial. Untuk koefisien korelasi, di sini ada hasil R, Y, X1 adalah 0 minus 0,25.
Jadi korelasi antara jumlah penjualan item terlaris terhadap laba bersih adalah korelasi negatif lemah. Artinya jika jumlah penjualan item terlaris naik, maka laba bersih turun. Untuk RYX2 sama dengan 0,16. Jadi korelasi antara jumlah pelanggan terhadap laba bersih adalah korelasi negatif lemah. Artinya jika jumlah penjualan item terlaris naik, maka laba bersih turun. Selanjutnya untuk hasil output SPSS, yang pertama ada metode enter, itu jumlah pelanggan dan jumlah penjualan terlaris. Untuk kedua, persamaan regresi linear berganda. Di sini bisa dilihat hasilnya. Maka berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut. Y sama dengan 54.757,440 ditambah 6.720,320 X1 ditambah 5.192,471 X2. Di sini untuk A adalah angka konstan pada understandard koefisien. Dalam penelitian ini, koefisien konstanta sebesar 54.757,940 dengan nilai positif ini dapat dijadikan bahwa laba bersih atau variabel Y akan bernilai 54.757,940 apabila variabel jumlah penjualan terlaris atau variabel X1 dan jumlah pelanggan variabel X2 bernilai konstan atau 0. Dan untuk B, angka koefisien regresi jumlah penjualan terlaris dan jumlah pelanggan pada understandard koefisien. Dalam penelitian ini, variabel jumlah penjualan item terlaris memiliki koefisien regresi sebesar 6.720,320. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel jumlah penjualan item terlaris dengan asumsi variabel lain tetap, maka laba bersih akan menaik sebesar 6.720,320. Dalam penelitian ini, variabel jumlah pelanggan memiliki koefisien regresi sebesar 5.192,471. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel jumlah pelanggan dengan asumsi variabel lain tetap, maka laba bersih akan naik sebesar 5.192,471. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ade. Baik, terima kasih untuk Mary. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Yang pertama, pengujian hipotesis hubungan parsial. Pengujian parsial X1 terhadap Y. HO tidak ada pengaruh jumlah penjual terlaris terhadap laba bersih. Lalu ada HA, ada pengaruh jumlah penjual terlaris terhadap laba bersih. Kedua, pengujian parsial X2 terhadap Y. HO tidak ada pengaruh jumlah pelanggan terhadap laba bersih. HA ada pengaruh jumlah pelanggan terhadap laba bersih. Di sini membandingkan nilai signifikasi p-value dengan alpha 0,05. Dan di sini adalah hasil dari output SPSS. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai signifikasi yang pertama berpengaruh jika nilai signifikasi lebih kecil daripada alpha 0,05. Lalu yang kedua tidak berpengaruh jika nilai signifikasi lebih besar daripada alpha 0,05. Hasil dan kesimpulannya, pada tahap uji hipotesis membandingkan nilai signifikasi p-value dengan alpha 0,05, dinyatakan bahwa nilai jumlah penjual terlaris X1 berpengaruh terhadap laba bersih, tetapi untuk jumlah pelanggan X2 tidak berpengaruh terhadap laba bersih karena diketahui pada ujian hipotesis hasil nilai signifikan yaitu nilai signifikan X1 0,011 atau signifikan lebih besar alpha 0,05. Nilai signifikan X2 0,450 atau signifikan lebih kecil daripada alpha 0,05. Di sini lalu ada membandingkan nilai T hitung dengan tabel tab. Di sini adalah hasil dari output SPSS. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T. Yang pertama berpengaruh jika nilai T hitung
lebih besar daripada T tabel. Yang kedua ada tidak berpengaruh jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel. Hasil dan kesimpulannya, pada tahap uji hipotesis membandingkan nilai signifikan p-value dengan alpha 0,05 dinyatakan bahwa jumlah penjualan item terlaris pada jumlah pelanggan berpengaruh terhadap laba bersih karena diketahui pada uji ANOVA hasil signifikan yaitu nilai signifikan 0,017 atau signifikan lebih kecil daripada alpha 0,05. Jadi, maka model dinyatakan tidak berpengaruh. Sekian, saya lanjutkan kepada Ismail. Cara mencari T-tabel, yaitu T alpha. T-tabel, hasil dari T-tabel yaitu alpha sama dengan 5%, 0,05 pada dua arah karena tidak diketahui pengaruh lebih atau kurangnya. Selanjutnya, derajat bebas sama dengan 30 kurangi 2, yang menghasilkan 1,70113. Hasil dan kesimpulan. Pada tahap uji hipotesis, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, dinyatakan bahwa nilai T hitung penjualan terlaris X1 berpengaruh terhadap laba bersih, tetapi jumlah pelanggan X2 tidak berpengaruh terhadap laba bersih. Karena diketahui hasil uji T yaitu nilai T hitung X1 2,749 lebih dari 1,70113 T tabel. Dan nilai T hitung X2 sama dengan 0,767 kurang dari 1,70113 T tabel. Bisa dilihat dari kurva regresi yang sebelah. Selanjutnya pengujian hipotesis hubungan simultan. Pengujian simultan X1 dan X2 terhadap Y, H0, tidak ada pengaruh jumlah penjualan item terlaris dan jumlah pelanggan terhadap laba bersih. HA, yaitu ada pengaruh jumlah penjualan item terlaris dan jumlah pelanggan terhadap laba bersih. Membandingkan nilai SIG atau P-value dengan alpha 0,05, yaitu dengan tabel ANOVA. Bisa dilihat sebagai berikut. A. Prediktor, konstan, jumlah pelanggan, jumlah penjualan item terlaris. B. Dependent, variabel, atau laba bersih. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai SIG berpengaruh. Jika nilai signifikan SIG kurang dari alpha, yaitu 0,05. Tidak berpengaruh jika nilai signifikansi SIG lebih besar dari alpha 0,05. Hasil dan kesimpulan. Pada tahap uji hipotesis, membandingkan nilai SIG P-value dengan alpha 0,05, dinyatakan bahwa jumlah penjualan item terlaris dan jumlah pelanggan berpengaruh terhadap laba bersih karena diketahui pada uji ANOVA hasil signifikan yaitu nilai signifikan sama dengan 0,017 atau SIG kurang dari alpha 0,05. Maka model dinyatakan berpengaruh. Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Tabel ANOVA bisa dilihat dari regression residual total sebagai berikut. A. Prediktor konstan sama dengan yang tadi, jumlah pelanggan, jumlah penjualan item terlaris, dan B juga dependent variable sama dengan laba bersih. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji F berpengaruh jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Tidak berpengaruh jika nilai F hitung kurang dari F tabel. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Diki Wahyudi Effendi.
Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari F tabel atau F. Di sini tabel F menggunakan rumus DN pembilang di mana 3 dikurangi 1 yaitu rumusnya jumlah kolomnya itu ada 3 dikurangi 1. Sedangkan untuk derajat bebas atau penyebutnya yaitu jumlah data yaitu 30 data dikurangi 3. Hasilnya yaitu 3,35. Hasil dan kesimpulan. Pada tahap uji hipotesis F hitung dengan F tabel, dinyatakan bahwa jumlah penjualan item terlaris dan jumlah pelanggan terhadap laba bersih berpengaruh karena diketahui hasil uji F yaitu nilai F hitung sama dengan 4.735 dan F tabel sama dengan 3,35 atau nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Maka model dinyatakan berpengaruh. Bisa dilihat dalam kurva di atas bahwa angka 3,35 itu ada di bagian apsiran yang berarti menyatakan ada pengaruh terhadap penjualan. Yang berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis koefisien kolerasi. Dalam koefisiensi korelasi, di sini kita harus memasukkan yang pertama itu konstan, jumlah pelanggan, jumlah penjualan, dan item terlaris. Besar kekuatan korelasi atau hubungan digambarkan dalam tabel tersebut. Hasil dan kesimpulan, pada tahap uji analisis koefisien korelasi, dinyatakan bahwa korelasi antara jumlah penjualan item terlaris dan jumlah pelanggan dengan laba bersih adalah korelasi positif. Karena diketahui hasil R pada tabel model Sumari adalah 0,510. Artinya, jika jumlah penjualan item terlaris dan jumlah pelanggan naik, maka laba bersih pun akan naik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis koefisien determinasi. Yang dimana sama sebelumnya, data yang ada di kolom itu mencakup yaitu jumlah pelanggan, jumlah penjualan, dan item terlaris. Hasil dan kesimpulannya dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai R2 sebesar 0,260, artinya kontribusi jumlah penjualan terlaris atau variabel X1 dan jumlah pelanggan variabel X2 terhadap laba bersih atau variabel Y sebesar 26%. Sedangkan sisanya sebesar 74% laba bersih dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan dan teman semua. Itu tadi analisis yang sudah kita buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.